Nah, ini berkaitan dengan thariqah atau cara mentafsirkan ayat-ayat sifat. Jadi di Al-Quran itu banyak ayat atau ada ayat-ayat sifat. Contohnya bagaimana? Contohnya ada ayat yang berbunyi yadullahi fawqa aidihim. Ya, ini salah satu contoh dari ayat sifat. Ini ada di surat Al-Fat ayat 10. Artinya secara zahir, secara maknanya yadun itu artinya apa? Tangan. Yadullah fawqa aidihim. Kalau kita artikan secara zahirnya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, ini mentafsirkan ayat seperti ini ada beberapa thariqah, jalan, cara. Yang pertama ada kalanya metode atau thariqah tafwid. Apa tafwid? Tafwid itu menyerahkan makna dan hakikat arti tersebut kepada Allah. Artinya apa? Kita tidak bisa memaknai itu. Kita kalau ditanya apa artinya yadullah fawqa aydihim wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Nah, itu yang disebut dengan tafwid. Kita tidak berani memaknakannya, kita serahkan maknanya kepada Allah. Yang kedua, metode takwil. Thariqah takwil. Apa metode takwil? Yaitu menyerahkan, mentafsirkan sifat Allah dengan makna majaz, dengan makna yang tidak sebenarnya. Manakala makna hakiki mustahil digunakan, dengan tetap menyerahkan hakikatnya kepada Allah dengan tujuan tanzih. Jadi makna ta'wil ini kita mengartikan ayat dengan makna majaz ketika tidak atau mustahil digunakan makna hakiki. Seperti yadullah fawqa aydihim. Yang namanya tangan ya seperti ini. Iya, tangan seperti ini, tangan manusia. Ada lengannya, ada jarinya 5 pada umumnya. Nah, ini kita artikan kalau metode takwil tidak dengan makna hakiki, karena mustahil ketika diartikan yadullah, tangannya Allah, dengan makna hakiki. Kenapa mustahil? Karena ada ayat yang lain yang menjelaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan, yang menyerupai dengan Allah. Maka tangan Allah nggak mungkin sama dengan tangan kita. Nah, maka ketika mustahil diartikan dengan makna hakiki, kita ambil dengan makna majaz. Apa salah satu di antara majaz makna tangan? Tangan itu kan sesuatu yang bisa mengangkat atau kuat ya, bisa diartikan dengan qudrah, kekuatan. Yadullah fawqa aydihim, diartikan, ditakwilkan dengan kekuasaan Allah atau kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Nah, itu adalah makna takwil, mengartikan ayat sifat dengan makna yang majazi. Yang ketiga makna isbat. Isbat dari sabata, menetapkan. Apa arti daripada isbat? Mentafsirkan sifat Allah dengan makna yang zahir. Makna zahir ya tangan seperti ini. Akan tetapi tetap menyerahkan makna hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan tanzih. Isbat ini menetapkan makna Allah, ayat-ayat sifat ini dengan makna zahir. Yang namanya tangan, zahirnya ya artinya yadun, artinya tangan, berarti tangan Allah. Kalau ditanya bagaimana tangannya, wallahu a'lam, nggak tahu bentuk tangannya seperti apa. Nah, ini adalah makna daripada isbat. Dia berani mengatakan tangan ya tangan Allah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Akan tetapi kalau ditanya tangannya bagaimana, saya nggak tahu, wallahu a'lam, nggak ada ayat yang menjelaskan, menerangkan bagaimana tangannya Allah. Nah, itu disebut makna isbat. Tujuannya untuk apa? Dia mengatakan tidak tahu bentuknya, tujuannya untuk tanzih. Apa tanzih? Mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah makna tashbih atau tajsim. Mengartikan ayat sifat dengan thariqah tashbih. Tasbih menyerupai, tajsim dan menjisimkan, membentukkan. Yaitu mentafsirkan sifat Allah dengan makna hakiki. Nah, ini yang paling berani, mentafsirkan ayat-ayat sifat dengan makna hakiki. Kalau ditanya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ya seperti ini.
Yang namanya bentuk tangan seperti ini pada umumnya, dia mengartikan seperti itu. Nah, dari 4 thariqah ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil thariqah yang ke-1 dan ke-2, yaitu thariqah tafwid, menyerahkan makna sesungguhnya kepada Allah, dan yang kedua thariqah takwil, memaknai ayat sifat dengan makna majaz ketika makna hakiki tidak atau mustahil digunakan.